3, 2, 1, let's go! Anime harem emang udah biasa jadi pusat perhatian para anime lovers. Apalagi ditambah dengan unsur action dengan karakter utama yang overpowered. Pasti bikin anime dengan tema seperti ini sangat ditunggu-tunggu oleh penikmat anime. Berikut ini adalah 8 anime harem dengan karakter utama overpowered versi Lalime Indo. Daripada kelamaan, ayo kita langsung masuk ke listnya aja. Let's go! Kali ini Ami mau rekomendasiin sebuah game PC yang keren banget buat dimainin. Game ini adalah World of Tanks. World of Tanks merupakan game MMO yang menyajikan peperangan antar tank dengan tema yang super unik, menantang, dan keren banget buat dimainin. Kalau kalian mau main, klik link di deskripsi ya. Jangan lupa juga masukin kode promonya biar nanti dapat banyak bonus. Oh iya, game ini juga berkolaborasi dengan anime loh. Jadi nggak heran kalau nanti kalian main bakalan ketemu sama banyak anime lovers dari berbagai macam negara. Selain itu, baru-baru ini mereka juga kolaborasi dengan animator Korea untuk membuat wallpaper. Kalau kalian mau wallpaper seperti ini, dan masih banyak lagi, klik deh linknya di deskripsi. Sekai Saiko no Ansatsusha. Anime ini berkisah tentang perjuangan seorang pembunuh yang diperintah oleh Dewi untuk membunuh para pahlawan. Kok bisa ya? Alasannya sih karena suatu saat nanti pahlawan akan mengalahkan Raja Iblis. Dan setelah mengalahkan Raja Iblis, mungkin pahlawan gak akan dibutuhkan lagi. Oleh karena itu, karakter utama kita satu ini bertugas untuk membunuh para pahlawan itu. Cerita anime ini berkisah pada seorang pembunuh terbaik di dunia yang tiba-tiba mati dan reinkarnasi ke dunia lain. Namun sebelum dia reinkarnasi, dia bertemu dengan Dewi dan di situ dia diberi berbagai macam pengetahuan dan kekuatan untuk membunuh para pahlawan. Animenya bakalan seru banget. MC-nya juga dikelilingi sama cewek-cewek cantik loh. Isekai Cheat Magician. Isekai merupakan anime yang anti mainstream banget karena biasanya MC memiliki kekuatan yang mengerikan dan tak terkalahkan. Gak jauh beda sih sama anime satu ini. Karakter utamanya juga memiliki kekuatan yang super mengerikan dan sihir yang tak tertandingi. Animenya bercerita tentang Taichi Nishimura dan sahabatnya Rin yang terpindahkan ke dunia Isekai. Di dunia asal mereka, Taichi merupakan orang biasa yang memiliki refleks di atas rata-rata, dan hal itu membuat dirinya dan Rin memperoleh kemampuan fisik dan sihir level tinggi. Akhirnya mereka pun memulai hidup baru sebagai penyihir dan memecahkan banyak misteri di Isekai. Kami-sama ni Natahi. Bagaimana jika kalian tahu kalau dunia akan kiamat pada 30 hari lagi? Pasti serem banget ya. Dalam anime ini diceritakan kalau dunia akan hancur dalam 30 hari. Tapi bukannya ketakutan, malah mereka habiskan dengan bermain-main dan menikmati kehidupan. Gimana sih? Animenya berkisah tentang seorang pemuda bernama Yota Narukami yang menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan ujian masuk ke universitas. Kala itu seorang gadis tiba-tiba muncul dan menyatakan bahwa dirinya sebagai dewa kemahatauan. Yota bingung dan tidak mempercayai perkataan Hina bahwa dunia akan berakhir dalam 30 hari. Namun setelah menyaksikan kemampuan prediksi Hina, Yota mulai mempercayainya. Tapi entah kenapa Hina memutuskan untuk tinggal di rumah Yota. Maka dimulailah awal musim panas yang meriah sebelum dunia berakhir. Kimi to Boku no Saigo no Senjou. Kalau konsep anime satu ini nih cukup menarik, dimana orang yang tadinya musuhan tapi malah jadi deket satu sama lain. Emang beneran unik ya dunia anime. Animenya bercerita tentang negara yang saling berperang satu sama lain. Anime ini mengikuti seorang kesatria terkuat bernama Iska yang bertemu dengan seorang putri dari negara musuh. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan, tapi Iska terpana oleh kecantikan dan sifat sang putri. Intinya anime ini keren kok, karena di balik peperangan besar terdapat
terdapat juga sebuah cinta yang tumbuh di antaranya. Ami saranin kalian untuk nonton anime ini ya. Tapi kalau kamu nggak suka anime fantasy, mending skip aja anime ini. Triage X. Jika kalian masuk rumah sakit dan rumah sakit itu dipenuhi dengan para pembunuh bayaran profesional, apa yang akan kamu lakuin? Lari atau tetap diam? Hal kayak gitu sih nggak akan ditemuin di dunia nyata ya. Tapi kalau di anime ini, mungkin hal itu bisa terjadi. Animenya berkisah tentang sebuah rumah sakit yang bernama Mochitsuki General. Terdapat suatu organisasi yang bernama Black Label. Organisasi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Mereka dapat bertarung dengan hebat menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Mereka bertugas untuk membasmi para teroris dan orang-orang yang dianggap mengganggu bagi lingkungan. Campioni. Anime ini berkisah tentang seorang anak bernama Kusanagi Godo. Dia awalnya cuma orang biasa yang bisa dibilang miskin juga. Tapi tiba-tiba dia jadi seseorang yang harus menaklukkan para dewa. Cerita dimulai saat Kusanagi Godo diminta oleh kakeknya untuk mengembalikan batu artefak ke seorang teman. Kemudian tanpa diketahui sebabnya, seorang dewa sesat muncul dan merusak area sekitar. Lalu muncullah seorang ksatria bernama Erika Blandeli yang harus menjinakkan dewa sesat. Godo yang melihat pertempuran itu pun akhirnya ikut terlibat dalam pertempuran melawan dewa. Setelah membunuh dewa, Godo menjadi seorang campioni atau pembunuh dewa. Tugasnya adalah melawan dewa sesat. Intinya animenya gitu aja sih. Dan nantinya Erika juga bakalan ngikuti Godo dan jatuh cinta kepadanya. Hyakuren no Hao to Seiyaku no Valkyria. Anime ini beda banget, dimana MC-nya nggak pindah ke dunia lain karena meninggal dunia, melainkan hanya teleport aja. Anime ini bercerita tentang Yuto Suo, seorang anak SMA yang gemar menguji kebenaran legenda urban bersama teman masa kecilnya, Mitsuki Shimoya. Ketika Yuto sedang mengambil foto dirinya dengan sebuah cermin keramat di sebuah kuil, ia tiba-tiba berpindah ke dunia lain dengan peradaban yang terinspirasi dari mitologi khas Norwegia. Dengan pengetahuan yang didapat di sekolah serta lewat ponselnya, ia memiliki kesempatan untuk memajukan orang-orang di dunia itu. Di tengah usahanya, ia juga mulai dipuja oleh para gadis prajurit yang memiliki kemampuan sihir. Animenya juga lumayan seru, apalagi dengan para gadis yang cantik-cantik. Girly Air Force. Dalam anime ini terdapat makhluk terbang misterius bernama Zai yang menyerang umat manusia. Untuk melawan invasi Zai, mereka membuat pesawat tempur berkemampuan khusus yang dijuluki Doctor. Pesawat ini dikendalikan oleh anima, yaitu automata yang menyerupai gadis manusia. Cerita anime ini mengisahkan tentang tokoh utama, Kei, yang ingin dapat terbang dan gadis anima bernama Gripen. Animenya sih berkisah tentang seorang bernama Kei, yang dimana dia akan menjadi pendamping Gripen dan mereka akan menyelamatkan bumi dari serangan Zai. Animenya juga seru kok, apalagi dengan pertarungan pesawat tempur yang bikin anime ini dipenuhi dengan ketegangan. BTW bukan cuma itu loh, anime ini juga disajikan dengan kisah romantis yang bikin siapapun iri. Segitu aja video kali ini. Gimana menurut kalian? Jika kalian ada pendapat dan saran, coret-coret aja di kolom komentar ya. See ya again. Mata ne.